Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketupat. Siapa yang tidak tahu makanan yang satu ini? Ketupat atau kupat adalah makanan khas Indonesia yang berbahan dasar beras yang dibungkus dengan pembungkus yang terbuat dari anyaman daun kelapa muda atau janur. Kupat berasal dari bahasa Sunda, yaitu ngaku lepat yang berarti mengakui kesalahan. Sehingga wajar makanan ini menjadi menu wajib di sebagian besar daerah ketika lebaran tiba. Dan tahukah kalian salah satu bentuk umum ketupat adalah bentuk jajar genjang? Dalam video ini akan dibahas tentang apa itu jajar genjang, bagaimana sifat bangun datar jajar genjang, dan bagaimana mencari keliling dan luas jajar genjang. Ambil cemilanmu lalu nikmati video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas materi kelas 7 yaitu tentang bangun datar. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang persegi dan persegi panjang. Nah, yang belum nonton video sebelumnya tentang persegi dan persegi panjang bisa ditonton dulu ya, linknya ada di atas. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bangun datar yang lain yaitu bangun datar jajar genjang. Nah, sebelum kita lanjut videonya, yang belum sahur jangan lupa sahur dulu. Kalau sudah sahur langsung saja subscribe, like, komen, dan share, oke? Nah, lantas bagaimana bangun datar jajar genjang? Nah, kayak gini ya, ini bangun datar jajar genjang. Nah, sama ini juga bangun datar jajar genjang, hanya gambarnya saja dibalik ya. Nah, pertama kita cari sifat-sifat jajar genjang itu apa saja, oke? Nah, agar lebih mudah kita kasih huruf dulu deh. Misalkan ini huruf A, B, C, D, dan ini jajar genjang A, B, C, D ya. Nah, pertama coba deh kita lihat sisinya dulu deh. Kita lihat sisi AB yang ini dan sisi DC yang ini ya. Nah, dia besarnya sama nggak? Iya, dia besarnya sama juga. Dan AB dan DC dia juga sejajar ya. Dia ini lambang sejajar ya, jangan sampai lupa ya. Nah, berarti kita dapat ya AB dan CD itu dia sama besar dan sejajar. Nah, kemudian kita lihat lagi sekarang garis AD dan garis BC yang ini. Nah, dia besarnya sama nggak? Iya, dia sama juga ya, besar AD dan BC dia sama. Nah, AD dan BC juga dia, iya dia sejajar juga. Nah, berarti kita dapat ya sifat jajar genjang yang pertama itu, dia punya dua pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Nah, jadi sisinya sejajar dan sama panjang. Jadi AB ini dan CD ini dia sama panjang dan sejajar. Kemudian sama juga AD dan BC juga dia sama panjang dan sejajar, oke? Nah, kemudian setelah sisi kita bahas, kemudian sekarang kita bahas sudutnya dulu deh. Misalkan sekarang kita perhatikan sudut A dan sudut D. Nah, kira-kira gimana hubungan sudut A dan sudut D? Ya, sudah kita anggap saja ini kita buat garis AB yang ini dan ini garis DC yang ini. Kemudian dipotong oleh garis AD yang ini. Nah, sudut A ini di sini ya dan sudut D ini di sini. Nah, kira-kira sudut A dan sudut D gimana hubungan sudut sebelumnya? Iya, jangan sampai lupa ya. Iya, hubungannya dia itu dalam sepihak. Nah, masih ingat gimana dalam sepihak hubungannya? Iya, jumlahnya itu pasti 180 derajat. Nah, berarti sudut A ditambah sudut D itu pasti 180 derajat. Nah, kemudian sama saja juga ya sudut B dan sudut C yang ini. Dia jumlahnya berapa? Iya, dia pasti jumlahnya juga 180 derajat. Nah, berarti kita dapat ya sifat jajar genjang yang berikutnya yaitu sudut yang berdekatan jumlahnya itu pasti 180 derajat. Jadi nanti sudut A ditambah sudut D pasti sama dengan 180 derajat. Begitupun sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Atau sudut A dan sudut B karena dia berdekatan juga pasti jumlahnya 180 derajat. Dan sudut D ditambah sudut C juga pasti jumlahnya 180 derajat, oke? Nah, selanjutnya masih sama ya, kita perhatikan sudutnya juga. Nah, sekarang kita perhatikan sudut A dan sudut C yang ini. Nah, kira-kira gimana? Iya, sudut A lancip, sudut C juga lancip. Besarnya sama nggak?
Iya, dia besarnya pasti sama. Atau sudut B yang ini dan sudut D besarnya sama juga nggak? Iya, dia pasti sama juga. Nah, berarti kita dapat sifat yang ketiga dari jajar genjang itu mempunyai dua pasang sudut yang sama besar, yaitu sudut yang saling berhadapan. Jadi sudut yang saling berhadapan dalam jajar genjang itu besarnya pasti sama, oke? Kemudian setelah sudut sudah, kemudian sekarang coba deh kita lihat diagonalnya. Misalkan diagonal AC yang ini dan diagonal BD yang ini. Nah, gimana berarti? Iya, berarti kita dapat ya sifat jajar genjang yang berikutnya, yaitu mempunyai dua buah diagonal yang tidak sama panjang. Jadi panjang AC dan panjang BD dia panjangnya nggak sama ya. Nah, sifat-sifat jajar genjang yang berikutnya seperti simetri putar, simetri lipat, kalian cari sendiri lagi ya. Nah, setelah sifat-sifat sudah, selanjutnya kita akan bahas yang lainnya, yaitu tentang keliling dan luas jajar genjang. Nah, misalkan ada jajar genjang seperti ini, nah agar lebih mudah kita kasih huruf ya. Misalkan ini A, B, C, dan D. Nah, pertama kita coba cari kelilingnya dulu deh. Gimana konsep keliling itu? Iya, keliling itu mengelilingi ya, berarti misalkan kita mulai dari titik sini, nah titik awal titik A dia ngelilingin, nah kembali ke titik awal lagi seperti ini. Ya sudah, berarti keliling tinggal diapakan? Iya, ditambahkan saja seluruh sisinya ya, berarti tinggal AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD lagi ya. Nah, panjang DC dan AB sama nggak? Iya, dia sama ya. Misalkan ini A. Nah, kemudian panjang AD dan BD juga sama nggak? BC sama nggak? Sama ya, panjang AD dan BC juga sama ya. Misalkan ini B dan ini B. Nah, berarti kelilingnya itu tinggal A ditambah B ditambah A ditambah B. Ya sudah, tinggal kita sederhanakan rumusnya lagi ya. A-nya ada 2, B-nya ada 2. Berarti bisa 2A ditambah 2B. Nah, karena sama-sama ada 2, 2-nya boleh dikeluarkan juga. Boleh jadi rumusnya 2 dikali A ditambah B. Nah, bebas kalian pakai rumus yang manapun. Mau dijumlahkan semuanya boleh. Mau pakai rumus 2A ditambah 2B boleh. Mau pakai rumus 2 dikali A ditambah B juga boleh. Hasilnya pasti sama, oke? Nah, kemudian setelah kita dapat ya rumus keliling jajar genjang, kemudian sekarang kita cari deh luas jajar genjangnya ya. Nah, misalkan ada jajar genjang sama ya, nah agar lebih mudah kita kasih huruf juga ya, A, B, C, dan D. Nah, luas itu yang mana? Konsep luas? Iya, konsep luas itu yang ini. Nah, ini luasnya ya, yang dalamnya ini. Nah, misalkan garis DC-nya ini kita kasih lambang alas atau A. Nah, kemudian di sini ada tinggi. Nah, ini tinggi T. Nah, ini kita kasih huruf deh, huruf E. Nah, sekarang gimana cara mencari rumus luas jajar genjang? Nah, agar mudah, segitiga yang ADE yang ini, nah ini segitiga ini kita pindahkan ke sebelah sini. Nah, nanti jadi seperti ini. Nah, sekarang ada bangun datar yang lain nih. Bangun datar apa? Iya, bangun datar persegi panjang. Nah, misalkan ini F. Nah, berarti kita dapat ya luas ABFE yang persegi panjang ini pasti sama dengan luas ABCD yang jajar genjang, karena gambar segitiga doang yang dipisahkan. Jadi sebenarnya luasnya sama. Luas ABFE yang persegi panjang itu sama dengan luas ABCD yang jajar genjang. Nah, sekarang kita cari deh luas ABFE yang persegi panjang. Masih ingat ya rumus persegi panjang apa? Iya, panjang kali lebar. Panjangnya yang mana? Iya, panjang yang EF ini ya. Nah, panjang F berapa berarti? Tinggal kita lihat ya, tadi panjang DC katanya A alas, berarti panjang EF juga berapa? Iya, pasti A, berarti kita tulis A dikali tingginya mana? Iya, tingginya yang ini ya, sama panjangnya, berarti dikali T. Berarti kita dapat ya luas ABCD itu alas kali tinggi. Nah, ABCD tadi kan jajar genjang ya, berarti kita dapat luas jajar genjang itu tinggal alas dikali tinggi. Oke, bisa ya? Nah, kemudian agar kalian lebih paham lagi tentang jajar genjang, coba deh kita latihan dulu ya, nomor 1. Nah, misalkan perhatikan gambar jajar genjang berikut. Nah, misalkan ada jajar genjang, nah kita kasih huruf ya, A, B, C, D. Nah, soalnya jika besar sudut A sama dengan 75 derajat, tentukan besar sudut yang lainnya. Nah, kira-kira kalau soal kayak gini gimana? Coba yuk. Nah, tinggal kita lihat yang ketahuinya ya, katanya ketahuinya itu sudut A itu 75 derajat. Nah, berarti ini 75 derajat. Nah, yang mudah kita cari sudut mana dulu? Iya, coba kita cari sudut C dulu yang ini ya. Nah, pakai sifat yang mana? Iya, pakai sifat yang ini. Katanya sudut yang saling berhadapan besarnya pasti sama. Karena sudut A dan sudut C saling berhadapan, kalau sudut A-nya 75 derajat, berarti sudut C-nya iya 75 derajat. Berarti kita dapat ya besar sudut C itu sama dengan 75 derajat. Kemudian kita cari sudut mana lagi? Iya, coba deh kita cari sudut B yang ini ya. Nah, kalau cari sudut B yang ini kira-kira kita pakai sifat yang mana? Coba yuk. Iya, kita pakai sifat yang nomor 2 ya. Katanya sudut yang berdekatan itu jumlahnya 180 derajat. Nah, sudut B berdekatan dengan sudut apa?
Boleh sudut A, boleh sudut C ya. Sudut A aja yang gampang ya, sama saja ya. Nah, berarti kita dapat ya, sudut A ditambah sudut B sama dengan 180 derajat. Nah, sudut A tadi kita sudah dapat berapa derajat? Iya, 75 derajat ditambah sudut B sama dengan 180 derajat. Nah, berarti sudut B-nya berapa? Yuk, 75 ditambah berapa? Hasilnya 180 derajat. Iya, betul. Berarti kita dapat ya nilai sudut B itu sama dengan 105 derajat. Nah, kemudian sudut B sudah, selanjutnya kita cari sudut D yang ini ya. Nah, sudut D kira-kira gimana? Ayo. Iya, betul, sama ya, kita pakai sifat yang saling berhadapan lagi ya. Dia sudut yang saling berhadapan besarnya pasti sama. Sudut D berhadapan dengan sudut B, berarti sudut D-nya berapa? Iya, 105 derajat. Berarti kita dapat ya besar sudut D itu sama dengan 105 derajat. Nah, kemudian contoh soal berikutnya, soal nomor 2. Misalkan ada soal Asep berlari mengelilingi taman yang berbentuk jajar genjang sebanyak 5 kali. Nah, taman tersebut memiliki panjang alas 24 meter dan sisi miring 10 meter. Nah, berapa meter jarak yang ditempuh Asep? Ya sudah, tinggal kita gambar saja. Misalkan ada taman yang ini berbentuk jajar genjang. Nah, ini taman ya. Kemudian katanya panjang alasnya 24 meter. Nah, berarti ini 24 meter, ini juga 24 meter. Kemudian sisi miringnya itu 10 meter. Berarti ini 10 meter, ini juga 10 meter ya, karena dia sama. Nah, kemudian ditanyanya apa? Yang ditanyanya itu jarak yang ditempuh Asep berapa? Nah, jika dia berlari atau mengelilingi taman sebanyak 5 kali. Nah, misalkan Asep berlari dari titik ini, nah dia mengelilingi titik itu sampai ke titik awal lagi sebanyak 5 kali putaran. Nah, berarti tinggal gimana? Iya, tinggal kita 5 dikali keliling jajar genjang saja ya. Ya udah, tinggal kita kerjakan ya. Berarti 5 dikali keliling jajar genjang tinggal diapakan? Tinggal jumlahkan saja semuanya ya. Berarti 24 ditambah 10 ditambah 24 ditambah 10. Nah, udah deh, kita cari dulu keliling jajar genjangnya ya. Berarti berapa? Iya, 5 dikali 24 tambah 10 tambah 24 tambah 10 berapa? Iya, betul, 68. Nah, 5 kali 68 berapa? Iya, 340 meter. Nah, berarti jarak yang ditempuh Asep untuk mengelilingi taman itu adalah 340 meter. Oke, bisa ya? Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Nah, untuk video berikutnya masih tentang bangun datar. Linknya ada di atas. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam matematika.